Kegemukan pada remaja. Ini adalah masalah serius yang dialami oleh negeri ini dan juga sebenarnya masalah besar dunia. Kenapa? Kegemukan pada remaja ini berdampak besar pada peningkatan dari resiko beragam jenis penyakit tidak menular, baik pada saat remaja itu sendiri maupun ketika mereka menjadi orang dewasa. Banyak kejadian penyakit-penyakit tidak menular sekarang muncul lebih dini karena memang masalah gizi yang terjadi itu sudah terjadi pada anak dan remaja. Salah satunya adalah kegemukan. Dan kalau kita ingin melihat faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kejadian kegemukan, atau faktor yang bisa meningkatkan resiko kelebihan berat badan pada remaja, salah satu yang bisa kita lihat adalah masalah apa yang mereka makan dan bagaimana mereka beraktivitas fisik. Mari membahas apa yang dikonsumsi oleh remaja belakangan ini. Mungkin kamu sudah sangat aware terhadap beragam jenis jajanan atau makanan yang ada di sekitar kita. Baik itu makanan yang bersifat makanan utama maupun makanan yang bersifat jajanan atau selingan. Mempelajari mengenai remaja ini menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena remaja ini adalah golongan usia di mana mereka masih mengikuti atau biasanya sebagian besar tinggal dengan orang tua mereka, yang mana apa yang mereka makan ini sangat tergantung pada yang dikonsumsi oleh keluarga mereka atau yang dibeli oleh bapak ibu mereka. Tetapi ada unsur lain yang tidak kalah menarik adalah mereka sudah punya kemampuan otonomi untuk memilih makanan mereka sendiri. Masa remaja adalah usia awal kehidupan di mana mereka sudah belajar menjadi individu dewasa, yang mana mereka punya kemampuan untuk menentukan saya mau makan apa, saya tertarik dengan makanan apa, dan apa yang akan saya makan saat ini. Ini sesuatu yang kadang-kadang tidak terlalu dipahami, terutama oleh tenaga kesehatan yang berusaha untuk mempelajari gimana caranya memodifikasi perilaku pada remaja atau memperbaiki apa yang mereka makan. Karena hanya dengan cara memaksakan anak untuk makan makanan tertentu di rumah, belum tentu efektif. Karena pada dasarnya apa yang mereka makan di rumah belum tentu kemudian mereka jalani juga, atau gaya sistem yang sama juga mereka jalani di luar rumah. Kita perlu ingat, seiring dengan peningkatan usia, masa remaja ini mereka semakin memiliki banyak waktu yang mereka habiskan di luar rumah. Entah itu untuk sekolah, atau untuk melakukan aktivitas ekstrakurikuler, atau bahkan untuk sederhana bergaul atau belajar bersama teman mereka. Sehingga bisa jadi kalau pada masa anak-anak, pagi, siang, malam mereka makan makanan yang disediakan oleh orang tua di rumah. Pada saat remaja, mereka sudah mulai memiliki pola mereka sendiri. Bisa jadi apa yang diberikan atau diajarkan di rumah belum tentu mereka aplikasikan pada konteks lingkungan mereka atau tempat mereka beraktivitas. Sekali lagi, mereka bisa melakukan aktivitas di sekolah, lakukan aktivitas ekstrakurikuler atau di luar sekolah seperti les, atau olahraga dan sebagainya, serta ketika mereka bergaul. Oleh karena itu, memahami bagaimana remaja ini mengkonsumsi makanan mereka, terutama dalam konteks di luar rumah, ini menjadi penting. Mereka punya otonomi sendiri untuk menentukan. Dan sudah banyak studi yang mengevaluasi, ada banyak faktor yang menyebabkan pilihan makanan dari remaja ketika berada di luar rumah. Salah satu yang terbesar adalah karena teman-teman atau pergaulan. Tapi tidak kalah penting adalah faktor lingkungan atau exposure terhadap pilihan makanan yang sehat atau yang tidak sehat yang disediakan di rumah. Contoh environment atau lingkungan ini bisa kita lihat sebagai misalnya makanan yang tersedia di kantin sekolah atau makanan yang tersedia di toko-toko di sekitar sekolah yang menjadi tempat atau bagian dari proses perjalanan atau transportasi mereka dari rumah ke sekolah. Atau sesederhana makanan yang ada di sekitar rumah mereka atau di lingkungan tempat tinggal mereka, yang mana bisa jadi mereka mengkonsumsi makanan itu ketika bergaul atau melakukan aktivitas dengan teman-teman mereka. Atau juga makanan yang tersedia di mall, yang kalau anak yang atau remaja yang tumbuh di kota besar, mall ini menjadi salah satu pusat dari aktivitas pergaulan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah lingkungan yang ada di luar rumah, salah satunya tadi ya, baik itu di sekolah maupun di lingkungan dekat rumah, atau pada pusat-pusat perbelanjaan atau tempat hangout, ini berdampak pada pilihan makanan mereka. Apakah memberikan makanan yang tidak sehat berdampak pada pilihan yang tidak sehat?
Lalu apakah memberikan pilihan makanan yang sehat juga bisa berpengaruh terhadap pola makan yang lebih sehat? Ini adalah salah satu riset yang akan kita bahas pada Nutrition Update kali ini. Apa pengaruh lingkungan di sekitar remaja terhadap pengaruh dari pilihan makanan yang dikonsumsi oleh remaja tersebut? Mengingat mereka adalah usia atau bagian dari golongan usia yang sudah mulai belajar memiliki otonomi terhadap apa yang ingin mereka makan atau mereka beli. Ini adalah videonya. Halo, selamat datang di Nutrition Update. Nutrition Update adalah salah satu program dari Gizi Gama yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuanmu mengenai gizi, kesehatan, kebugaran, dan gaya hidup yang lebih sehat. Dengan mengikuti Nutrition Update, kamu telah mengupdate pengetahuanmu berdasarkan hasil riset penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti di beragam belahan dunia yang harapannya bisa memberikan dampak secara profesional maupun personal di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti Nutrition Update. Selamat menyaksikan videonya. Sarah, Shaw, dan kawan-kawan. Tim peneliti dari Inggris ini mengumpulkan beragam hasil penelitian yang menguji apakah lingkungan di tempat tinggal remaja dan bagaimana paparan mereka terhadap pilihan-pilihan makanan tidak sehat ini berdampak pada konsumsi dan pilihan makan mereka. Tujuannya satu, ingin sebenarnya mengetahui faktor apa yang bisa mempengaruhi pilihan makan yang buruk pada remaja. Kenapa ini penting? Karena pilihan makan yang buruk ini kemudian bisa beresiko atau berkontribusi terhadap peningkatan dari kejadian berat badan berlebih atau obesitas pada remaja. Dan memahami ini akan menjadi bagian penting dari upaya untuk pencegahan atau penanganan obesitas pada remaja. Mereka mengumpulkan beberapa puluh studi observasi yang mengevaluasi bagaimana paparan remaja tempat tinggal terhadap pilihan makanan mereka, terutama pembelian makanan pada remaja ini berhubungan. Mereka mengidentifikasi dua jenis dari paparan, yaitu paparan terhadap makanan sehat dan paparan terhadap makanan yang tidak sehat. Lalu mereka mengevaluasi apakah paparan tersebut kemudian berujung pada pembelian atau purchasing dari makanan tersebut. Purchasing atau pembelian ini adalah bagian yang menarik dari mempelajari pola makan pada remaja. Kenapa? Karena ini adalah usia di mana mereka sudah mendapatkan uang saku dan mereka punya kemampuan untuk membeli apa yang ingin mereka beli, dan terutama ketika biasanya hal ini dilakukan di luar rumah. Lalu hasilnya seperti apa? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memang ada hubungan antara paparan terhadap makanan yang tidak sehat terhadap konsumsi atau pembelian dari makanan-makanan yang tidak sehat tersebut. Sebagai contoh di tempat kita, kalau buat teman-teman yang berjalan atau melalui suatu daerah di mana terdapat penjual boba, penjual es krim, penjual gorengan, atau penjual beberapa produk makanan kekinian seperti corn dog atau croffle, ini adalah jenis makanan yang memang mentarget remaja. Pada video ini dibuat, yaitu di tahun 2023, bahan-bahan atau komponen-komponen produk dari makanan tersebut cukup signifikan berdampak sebagai sebuah pilihan makanan jajanan yang memang targetnya adalah golongan usia muda. Apalagi Indonesia, suatu kita tinggal di kultur di mana orang sangat penasaran dengan model makanan baru. Bisa dipastikan setiap tahun ini selalu ada produk makanan baru yang menarik dan viral, yang kemudian menjadi bagian dari gaya hidup atau pola makan, salah satunya adalah pada remaja. Tapi pertanyaannya satu, apakah kemudian kalau kita sudah menentukan atau menemukan bahwa pilihan makanan yang tidak sehat, paparannya ini bisa berdampak pada pola konsumsi dan pembelian makanan yang tidak sehat juga. Lalu bagaimana dengan makanan yang sehat? Ternyata dalam penelitian ini si peneliti tidak terlalu menemukan hasil yang cukup memuaskan. Apakah kemudian ketika remaja terpapar oleh pilihan makanan yang lebih sehat, mereka kemudian ingin membelinya? Karena kalau kita lihat secara umum, misalnya suatu remaja kemudian datang atau melewati sebuah toko atau kios yang memang menjual pilihan makanan sehat, entah itu pilihan dari buah misalnya, orang jualan buah, atau jualan salad misalnya, atau makanan-makanan yang memang basisnya adalah whole grain atau whole food, apakah mereka ingin membelinya?
Atau mereka akan cenderung untuk mencari pilihan makanan kekinian yang memang biasanya tinggi gula, tinggi kalori, density, tinggi garam, dan tinggi lemak? Jawabannya adalah bisa jadi tidak berpengaruh. Artinya apa? Artinya ketika pun remaja diberikan paparan terhadap pilihan makanan yang lebih sehat, belum tentu mereka otomatis membeli dan menjadikan makanan sehat tersebut bagian dari konsumsi mereka. Artinya, penelitian ini menunjukkan bahwa hanya menunjukkan paparan saja tidak cukup kalau bicara soal bagaimana menginduksi makan untuk lebih sehat. Perlu ada effort tambahan yang memastikan bahwa remaja tersebut memang mau untuk mengkonsumsi makanan sehat. Sebagai contoh, kalau misalnya kita memberikan pilihan di depan gerbang sebuah sekolah, ada dua penjual, ya, bisa itu penjual buah-buahan, yang satunya penjual boba atau penjual es krim misalnya. Menurut teman-teman, kira-kira pilihan mana yang akan dipilih oleh remaja tersebut? Yang paling banyak tentu saja. Ya tentu banyak yang kemudian akan mengarah pada pilihan-pilihan makanan yang memang menyenangkan. Ada banyak hal yang menarik sebenarnya mempelajari mengenai remaja ini. Mereka mungkin golongan umur yang mungkin awareness terhadap kesehatannya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan golongan-golongan usia lain yang memang awareness atau rasa untuk memiliki gaya hidup yang lebih sehat itu menjadi semakin urgen. Oleh karena itu, upaya pendidikan dan promosi kesehatan memang harus diberikan sejak dini. Terutama dalam konteks bagaimana melihat tubuh mereka adalah investasi. Ketika mereka memiliki tubuh yang sehat di usia remaja, maka di usia dewasa mereka pun sebenarnya bisa meningkatkan taraf kesehatan mereka lebih baik. Jadi nggak gampang sakit ketika usia dewasa. Tapi memang ini sesuatu yang sulit dilakukan dan mudah teorinya. Oleh karena itu ada banyak upaya yang perlu dikembangkan, upaya promosi kesehatan yang diperlukan, yang tidak sederhana hanya menyediakan makanan sehat bagi remaja. Kalau kita balik misalnya, kita memang perlu melimitasi pilihan-pilihan makanan yang tidak sehat. Karena pilihan makanan tersebut